Konsultasi soal apa, Kak? Soal ya dilecehkan sama seseorang. Siapa? Ya adalah. Bicara masalah kronologis, ini maaf saya potong teman-teman wartawan ya. Jadi kalau bicara masalah kronologis, itu udah bicara menyangkut masalah dalam kaitan untuk peluang supaya bisa didamaikan ini tertutup. Berarti urusannya dengan pihak yang berwajib. Baru itu saya bisa untuk memberikan satu statement. Kronologisnya seperti apa, peristiwanya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Tapi kalau sekarang kita kehadiran di sini adalah untuk mendiskusikan sekaligus ya tukar pikiran lah gitu. Tukar pikiran di sini artinya di samping itu pun juga kita minta pendapat dalam segi psikologis yang dialami oleh DBB. Jadi cerita dari uraian yang pertama sampai terakhir dari peristiwa kejadian tersebut semuanya sudah dituangkan, sudah disebutkan. Tapi untuk menyangkut masalah nama masih kita rahasiakan. Kalau bicara masalah buktinya semua sudah secara akurat kita kumpulkan. Tapi di sini saya masih sebagai orang tua, artinya untuk membuka dalam penyelesaian supaya perkara ini bisa diselesaikan. Kalau kenyataannya tidak bisa diselesaikan, saya tidak bisa lagi untuk mempertahankan emosinya DBB. Karena dia agresif untuk ingin melaporkan permasalahan hukum ini ke pihak yang berwajib. Oleh karena itu pada saat waktu pertama kali waktu mendiskusikan menyangkut masalah perkara ini dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada, itu saya sangat prihatin dan sangat miris melihat chatting-chattingan yang campur dengan ada gambar-gambar yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Oleh karena itu saya berusaha untuk membendung, untuk menyangkut masalah emosi ini, kita diskusikan terlebih dahulu, tapi saya menilai dia kapasitas ini adalah saya sebagai orang tua, saya menjelaskan walaupun saya sebagai advokasinya dia, tapi saya menjelaskan kepada DBB, ini tolong dipikirkan secara masa-masa. Bukan dipikirkan karena menyangkut masalah hukumnya ada kekhawatiran dalam masalah itu, tidak. Kalau dalam sisi hukumnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita memiliki bukti-bukti yang akurat bukan hanya 1-2 lembar. Puluhan lembar, belasan lembar, dan selebihnya kita punya. Dan itu semua chattingannya, tidak ada yang sifatnya chattingannya dari awal sampai terakhir yang sekedar hanya cerita. Tapi ini adalah pemberitaan untuk menyangkut masalah apa yang dichattingkan itu sangat memprihatinkan. Nah, nanti ada saatnya kita akan konfirmasikan permasalahan itu. Kalau ini masuk ke ranah wilayah hukum. Jadi kalau bicarakan sekarang, mohon maaf teman-teman wartawan, kami tidak bisa menjelaskan dalam kaitan untuk menyangkut masalah permasalahan ini, karena ini sudah masuk ke materi pokok perkara. Kalau bicara seperti itu, ini bicaranya sudah menjurus untuk menyangkut masalah siapa si pelakunya. Kalau bicara masalah siapa si pelakunya, ya nanti gitu loh. Ini Jangan. Gue coba kalau baca di Instagram begitu loh. Gitu terganggu lah. Terganggu lah mas, gitu loh. Terganggu lah mas. Tanya gitu kok suka sama suka. Iya. Selain psikis, ada nggak kerugian materi Mbak? Misalnya ada job yang di cancel gara-gara harus kesini seperti itu. Nah, kita Cuman kerja, tekanan besok aja ada sih. kerjaan juga. Cuman tekanan aja sih. Kayak Apa sih tekanannya? Tekanan seperti dari apa? keluarga juga, kayak gitu. Tiba-tiba orang tua telepon, kamu ada masalah apa kok sampai masuk TV, terus beritanya sampai ya sangat memalukan aja, dia bilang kayak gitu. Ya saya cuman sekedar cerita aja yang aku rasain. Tapi ternyata nggak tahu ternyata seviral ini gitu. Terus banyak orang yang pengen tahu tentang cerita aku. Ini banyak orang yang kayak ngejat aku kayak murahan kayak gitu-gitu. Memang lu aja yang mau lah, apalah. Kalau lu nggak mau nggak mungkin lah gitu. Bang, ada omongan gak sih ke orang? Ya lu mau cari tenar atau apa? Ada gak omongan seperti itu? Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kalau memang misalnya saya mau settingan atau nyari terkenal, ya saya tag aja namanya dia. Ya kan? Gampang amat. Sama saya kalau sampai dia ngecewain aku, dia bakal hancur karirnya gitu aja. Bayangin, dia berani bilang begitu. Ada Berarti kok. masa diancam sendiri Om? Kamu tuh berapa kali sih bohongin aku? Saya bilang,
kali ini aku nggak bakal ngecewain kamu, pokoknya sampai aku ngecewain, berani sumpah kamu, sumpah apa, sumpah demi bapak ibu kamu, iya sumpah. Dia nggak ngancam mas, sekali lagi bukan ngancam. Jadi dia yang ngomong ke artis saya bahwa kalau dia sampai melakukan blokong kan saya juga menghancurkan karir saya sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.